Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari tim Universitas Narutama dengan saya Givani Ferdiansyah selaku pembicara ketiga yang akan membawakan argumen kontra. Dan ini rekan saya. Saya Maltina Julianti Rumheng sebagai pembicara kedua yang akan membawa argumen pro. Dan rekan saya. Dan saya Ahmad Mahbubi Aksa sebagai pembicara pertama untuk membuka dan juga menutup perdebatan pada hari ini. Dan inilah tim dari Universitas Narutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang perlu kita pahami, mosi tersebut berbunyi Indonesia Emas 2045 menggunakan kecerdasan buatan. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa inti mosi dalam perdebatan kali ini, apakah dan bagaimana Indonesia perlu mentransformasikan sistem sosial, ekonomi, pendidikan, pemerintahan, serta industri melalui pemanfaatan kecerdasan buatan agar mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan kata kunci dan juga makna dalam konteks mosi tersebut. Kata kunci yang pertama yakni Indonesia Emas. Makna Indonesia Emas itu sendiri adalah visi jangka panjang perkembangan nasional yang dimana fokus terhadap sumber daya unggul, ekonomi inklusif, serta tata kelola yang baik dan juga inovasi teknologi yang mendukung. Kata makna yang kedua yakni transformasi, yang dimana kita perlu ketahui bahwa transformasi tersebut artinya suatu perubahan dari sistem konvensional menuju sistem yang digital. Kata makna yang ketiga yakni kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan AI atau Artificial Intelligence. Makna tersebut bermakna bahwa teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas seperti manusia, seperti contohnya menganalisis data serta pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Sebelum itu juga, izinkan saya untuk menyebutkan beberapa poin yang dimana berhubungan tentang transformasi. Poin yang pertama yakni transformasi ekonomi. Apakah sudah kita realisasikan bahwa otomatisasi industri 4.0? Apakah sudah adanya realisasi optimalisasi pertanian smart farming? Apakah sudah adanya layanan keuangan digital seperti contohnya analisis big data? Poin yang kedua yakni transformasi pendidikan. Apakah sudah adanya kurikulum adaptif basis data? Apakah sudah terrealisasinya pembelajaran learning digital? Dan juga poin yang selanjutnya sebagai penutup poin yakni transformasi pemerintahan, adanya transparansi dan juga akuntabilitas digital yang seperti layaknya e-government dan juga layanan publik cerdas yang tanpa masyarakat perlu terjun ke lapangan dan bisa melakukannya secara online. Tentu kita perlu memahami bahwa kecerdasan buatan tersendiri adalah sesuatu hal yang sangat-sangat mendukung di zaman era modern kita. Tanpa berlama-lama, tanpa menunggu lama lagi, marilah kita buka perdebatan kali ini oleh pembicara kedua, yakni pembuka argumen pro. Pembuka argumen pro, dipersilahkan. Baik, sesuai dengan mosi Indonesia Emas tahun 2045, transformasi Indonesia dengan kecerdasan buatan. Kami sepakat dengan mosi tersebut karena argumen kami sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia sebagai negara dengan demografi yang strategis akan menjadi pasar sekaligus pusat inovasi yang besar. Tentu dengan adanya kecerdasan buatan, ini bisa membantu perekonomian di Indonesia. Contohnya dalam hal ini yang mendukung argumen kami yaitu dengan terbantunya UMKM dengan adanya kecerdasan buatan ini. Yang pertama bisa melalui chatbot custom service. Jadi bisa mengefisiensi waktu dan juga pengeluaran UMKM. Dan juga selain itu ada namanya prediksi tren pasar. UMKM dapat melakukan hal itu melalui kecerdasan buatan. Jadi hal ini tentu bisa membantu UMKM untuk tahu apa yang dibutuhkan oleh pasar sekarang dan apa yang bisa mereka lakukan dalam inovasi mereka.
Selain itu, argumen kami yang berikutnya yaitu kecerdasan buatan dapat membantu kita untuk menciptakan SDM yang unggul. Karena adanya kecerdasan buatan akan membuat kita fokus pada skill yang lebih personal namun berdampak. Contohnya seperti kreativitas, empati, dan inovasi, yang mana sesuatu itu tidak dapat dilakukan oleh mesin. Tapi sebelum itu, tentu saja saya tahu bahwa ada kekhawatiran bagi teman-teman bahwa ada pekerjaan yang hilang karena adanya kecerdasan buatan ini. Namun, ada juga pekerjaan yang jauh lebih bernilai yang akan hadir melalui kecerdasan buatan ini, seperti contohnya adalah spesialisasi etika AI ataupun teknisi robot pertanian dan lain-lain. Selain itu, adanya kecerdasan buatan ini yang ketiga itu bisa membantu kita untuk lebih efisien dan juga transparan. Seperti apa bentuknya? Yang pertama adalah kecerdasan buatan bisa membantu kita mengambil keputusan berbasis data, dan juga kecerdasan buatan bisa mempercepat birokrasi. Jadi bayangkan saja kalau kita bisa mengurus KTP, izin usaha, dan paspor hanya melalui ponsel dalam waktu yang jauh lebih singkat tanpa antri dan juga bisa terhindar dari pungli. Selain itu, dengan adanya kecerdasan buatan ini jauh lebih meningkatkan transparansi. Kecerdasan buatan membantu kita untuk membuat pertanyaan yang bukan hanya apakah kita berani untuk menjadi lebih transparan, tapi apakah kita berani membuat teknologi yang membantu kita untuk membuat transparansi tak bisa dihindari lagi. Perlu diingat bahwa kecerdasan buatan ini bisa menjadi senjata untuk kita, bisa menjadi kekuatan untuk kita jika kita bisa menciptakan etika, tata kelola, dan juga regulasi yang tepat. Dan dengan menolak kecerdasan buatan, hari ini sama dengan kita memilih untuk membiarkan visi Indonesia Emas tahun 2045 tetap menjadi mimpi di atas kertas. Itu dari saya, sekian dan terima kasih. Marilah kita tutup perdebatan kali ini oleh pembicara ketiga, yakni pembawa argumen kontra. Untuk pembawa argumen kontra, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami tidak sepakat dengan adanya transformasi Indonesia 2045 dengan kecerdasan buatan sebagai motor utama di dalam mendukung transformasi Indonesia 2045. Kenapa kami tidak mendukung? Yang pertama, mutu dan kualitas anak bangsa tidak berkembang secara natural. Mengapa hal itu terjadi? Karena hilangnya kemampuan berpikir kritis dan problem solving yang baik. Ketika anak bangsa itu dihadapkan pada suatu permasalahan yang mendadak, pada suatu permasalahan yang urgensinya tinggi, mereka tidak akan bisa menyelesaikan itu dengan cepat. Mereka akan mengandalkan kecerdasan buatan dalam menyelesaikan hal itu. Dan jikalau itu terjadi, maka pertumbuhan yang ada di bangsa ini tidak sustainable karena semuanya diraih dengan cara yang instan. Yang kedua, akan terjadinya brain rot sebab konsumsi informasi yang instan. Semua konsumsi informasi yang instan itu mempunyai sifat informasi yang dangkal dan repetitif di dalam akses informasinya. Dan apa kalau itu terjadi? Rusaknya psikis seorang anak bangsa dan tidak mempunyai karakter di dalam berpikirnya, karena semuanya diambil dari satu akses informasi yang sama, yaitu kecerdasan buatan. Dan yang ketiga, tidak akan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang sustainable. Hal ini mendukung pernyataan yang pertama, yaitu mutu dan kualitas anak bangsa tidak berkembang secara natural. Lalu apa penyebabnya? Mengapa hal itu terjadi? Yaitu stagnasi upah. Dan yang kedua, akan tidak kesesuaiannya keterampilan seseorang pekerja. Karena pekerja A dan pekerja B tidak mempunyai standar keterampilan yang sama karena semuanya bermuara pada kecerdasan buatan. Dan jikalau itu terjadi, peningkatan pengangguran karena adanya otomatisasi di dalam satu bidang pekerjaan. Contohnya adalah seperti robot pelayan restoran, maka seorang waiters akan tergantikan pekerjaannya. Contoh yang lainnya yaitu adalah sebagai akunter yang pekerjaannya tersingkirkan karena adanya sistem keuangan secara otomatis.
maka kami tetap tidak sepakat dengan adanya transformasi Indonesia 2045 dengan kecerdasan buatan sebagai motor utama. Apa dampak positifnya? Yang pertama, manusia lebih berfokus pada kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah mereka sendiri tanpa mengandalkan kecerdasan buatan. Dan yang kedua, kecerdasan manusia akan menjadi yang terdepan dalam kemajuan zaman, bukan bergantung pada kecerdasan buatan yang mempunyai kapasitas dan mempunyai keterbatasan tertentu. Sehingga dalam penyelesaiannya, dalam konklusinya, yaitu transformasi ekonomi tetap bisa berjalan, namun harus adanya kolaborasi aktif UMKM dengan pemerintah atau para perusahaan dengan pemerintah dalam aktivitas transaksinya, inovasinya, dan penyebaran pasar ekonominya dalam bangsa itu sendiri, sehingga nilai ekonomi, nilai pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Yang kedua, dalam transformasi pendidikan, tetap menjadikan seorang guru sebagai sosok utama dalam memberikan edukasinya, sehingga hal ini akan menjaga esensi seorang guru yang mempunyai sisi empati dan emosional, alih-alih kecerdasan buatan yang tidak mempunyai database mereka sendiri, tidak mempunyai sisi empatinya, tidak mempunyai emosionalnya, karena kecerdasan buatan hanyalah seorang robot. Dan yang ketiga, dalam transformasi pemerintah akan tetap menjaga kerahasiaan data suatu bangsa dan birokrasi dalam pemerintah, sehingga pemerintah atau bangsa itu sendiri mempunyai marwah, mempunyai kehormatan bagi suatu bangsa yang tidak mengandalkan kecerdasan buatan, namun tetap menjaga nilai-nilai sosial yang ada di dalam satu bangsa itu untuk mewujudkan Indonesia 2045 dengan adanya sumber daya yang lebih bermutu ketimbang mengandalkan kecerdasan buatan. Maka kami tetap tidak sepakat dengan adanya transformasi Indonesia 2045 dengan kecerdasan buatan, namun tetap berfokus terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia itu sendiri. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara, baik pembicara dari argumen pro dan juga argumen kontra. Marilah kita simpulkan dari dua sudut pandang argumen yang dimulai dari pembicara pro dan ditutup dengan pembicara kontra, yang dimana pembicara pro menyebutkan bahwa ketika kita membiarkan kecerdasan buatan dan tidak menggunakannya, Indonesia emas hanyalah mimpi di atas kertas untuk masa depan. Dan juga berargumen bahwa jika kita menggunakan hal tersebut dengan regulasi tata kelola yang baik, hal tersebut akan menjadi solusi dan juga tonggak utama atau alasan baru untuk mewujudkan Indonesia emas pada Indonesia tahun 2045. Dan argumen kontra menutup dengan berargumen bahwa tidak setuju dengan mosi yang dibahas, bahwasanya berargumen tidak adanya karakter istimewa dan juga dapat merusaknya psikis generasi tersebut dan akan mewujudkan sesuatu hal yang berdampak buruk untuk Indonesia tersebut. Hal tersebut menimbulkan bahwa tidak harus menggunakan AI untuk menyelesaikan suatu permasalahan karena dapat merusak cara berpikir tersebut. Akhir kata, marilah kita jadikan forum ini sebagai ruang dialog, kolaborasi, dan pembelajaran. Semoga seluruh peserta dapat menyampaikan gagasan dengan santun, argumentatif, dan inspiratif demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas tahun 2045. Sekian, terima kasih.